Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kurni Riri. Saya berasal dari program studi PGSD NIM 2021-93007. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Konsep Dasar IPS SD. Ya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di SD? Hakikat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD adalah sebagai program pendidikan terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta cinta damai. Tujuan utamanya adalah membekali siswa dengan pemahaman tentang lingkungan, masyarakat, dan kebangsaan, serta membutuhkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja jawaban saya yang pertama. Pada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan ruang lingkup materi IPS di SD serta peran dan fungsi mata pelajaran ini dalam membantu siswa memahami lingkungan sosialnya dan berikan contoh konkret yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Ruang lingkup IPS di SD meliputi pemahaman tentang manusia, lingkungan, waktu, sistem sosial, budaya, dan juga ekonomi yang dirancang untuk membantu siswa memahami lingkungan sosialnya melalui konsep dasar geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Peran dan fungsinya adalah menumbuhkan kesadaran akan lingkungan sosial, mendorong kepekaan terhadap masalah sosial, dan melatih kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contoh konkret tindakan guru adalah siswa diajak untuk berkeliling lingkungan sekolah atau sekitar rumah untuk mengamati dan melakukan kerja kelompok untuk mengatasi masalah sederhana seperti sampah dan mengundang narasumber lokal seperti tokoh masyarakat untuk berbagi cerita. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari masa ke masa memengaruhi isi dan pendekatan pembelajaran IPS di SD? Jelaskan secara singkat perubahan yang paling menonjol hingga kurikulum merdeka saat ini. Perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari masa ke masa telah mengubah fokus dari sekedar hafalan menjadi penekanan pada keterampilan berpikir kritis dan integrasi konsep. Perubahan yang paling menonjol dari kurikulum terpadu pada tahun 1975 dan tahun 1994 yang bersifat integrasi pada SD, beralih ke kurikulum 2013 dengan model integrate yang lebih mengaitkan materi akademi dengan disiplin ilmu. Dan kini pada kurikulum merdeka dengan fokus yang lebih pada pembelajaran dan fleksibel, pembelajaran yang lebih besar, dan juga pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis dan analisis dan juga kreatif. Mungkin itu saja jawaban nomor 3 saya. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pendekatan integratif dalam pembelajaran IPS SD? Berikan salah satu tema pembelajaran IPS SD dan berikan satu contoh tema pembelajaran yang dapat mengintegrasikan konsep geografi, sejarah, ekonomi secara sederhana namun bermakna bagi siswa. Pendekatan tematik integratif adalah metode pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Satu tema tertentu agar materi yang diajarkan tidak
terpisah-pisah dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa. Salah satu tema yang dapat mengintegrasikan geografi, sejarah, dan juga ekonomi secara sederhana dan bermakna ialah pasar tradisional di lingkungan masyarakat. Tema ini memungkinkan siswa untuk mempelajari lokasi yang dimana lokasi ini dia termaksud dalam geografi pasar, dan juga bagaimana pasar tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Ini sudah masuk dalam sejarah, dan kegiatan jual beli yang terjadi di dalamnya, yaitu ekonomi. Ya, kita masuk kepada soal nomor 5, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori Brunner? Menurut Anda, mana yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran di SD? Jelaskan alasan Anda dan berikan contoh aktivitas pembelajaran yang dapat mencerminkan teori tersebut. Teori Brunner menekankan 3 tahapan belajar, yaitu enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Dan pentingnya belajar aktif melalui penemuan atau discovery learning. Menurut pandangan ini, tahap enaktif yaitu menerapkan belajar melalui tindakan langsung dengan objek nyata, paling relevan dan dapat diterapkan untuk SD karena sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak SD yang masih konkret. Contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan teori tersebut ialah guru meminta siswa untuk memainkan peran sebagai anggota dari suku atau daerah yang berbeda di Indonesia. Siswa dapat menggunakan properti sederhana seperti pakaian adat atau alat musik mainan untuk memperagakan aktivitas sehari-hari seperti upacara adat. Ya, mungkin itu saja jawaban singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.